Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini tanggal 6 April 2024 pukul 10 kita akan melaksanakan sidang tugas akhir atas nama Ajang Rahmat dengan judul tugas akhir Hand Gesture Recognition dalam sistem pengendali lampu menggunakan media pipe, MQTT, dan ESP32 dengan skema tugas akhir publikasi jurnal. Oke, silakan untuk Mas Ajeng dipresentasikan 15 menit. Selanjutnya dilanjutkan dengan tanya jawab dengan ketua sidang dan penguji. Silakan. Oke, baik. Terima kasih, Bu Cin. Izin untuk share screen ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang, khususnya untuk dosen pembimbing saya, Bapak Dr. Ucuk Darussalam, STMT, kemudian Ibu Cian Romadona Hasoltin, Eskom Mkom, dan Bapak dosen penguji, Pak Riyad Sahara, SSIMT, kemudian Pak Catur Nugroho, Eskom Mkon. Izinkan saya, Ajang Rahmat, dengan NIM 2004-0101-0010 PJJ Informatika untuk mempresentasikan laporan TA dengan judul Hand Gesture Recognition dalam Sistem Pengenali Lampu menggunakan media PEP, MQTT, dan ESP32. Baik, untuk bab 1, pendahuluan, jadi latar belakang dari dibuatnya penelitian ini adalah berawal dari perkembangan teknologi IoT yang khususnya untuk sistem kendali, alat seperti lampu, kipas itu yang semakin ke sini semakin praktis. Tetapi belum cukup praktis jika sistem kendali alat yang di rumah itu masih harus membuka aplikasi dari smartphone. Jadi untuk nyalain lampu masih harus nyari dulu handphonenya, buka dulu kunci handphonenya, kemudian buka aplikasi baru nyalain lampu. Nah ini juga ada kendala apalagi untuk pengguna disabilitas dan juga lansia. Di Indonesia sendiri untuk penyandang disabilitas cukup banyak, ada di angka 22,97 ya untuk sumber di Kemenko 2023. Nah, akan lebih praktis jika menggunakan hand gesture recognition di mana untuk menyalakan lampu itu cukup dengan apa membuka tangan seperti ini, kemudian untuk mematikannya cukup menutup seperti ini. Baik. Kemudian untuk studi literatur yang saya coba ada beberapa jurnal yang saya cari dan saya ngambil ada 4 jurnal. Yang pertama di sini ada kontrol penerangan ruangan dengan gerakan tangan berbasis Node MCU ESP8266 ini tahun 2003 oleh Tony J. Di sini ada akurasi sistem dikatakan di jurnalnya sampai 100% untuk menyalakan lampu, meredupkan dan mematikan. Tetapi sayangnya yang dipakai adalah menggunakan eh, apa tuh namanya menggunakan alat yang dipasang di tangan. Jadi belum menggunakan sistem yang apa istilahnya belum menggunakan sistem yang AI-nya gitu ya, belum menggunakan computer vision. Nah, kemudian adapun yang mendekati, ini ada beberapa 3 jurnal yang cukup mendekati dan menggunakan hand gesture recognition menggunakan computer vision ataupun OpenCV. Di sini presentasi keberhasilan dari kumpulan itu sampai 92,17% ya. Tapi di sini presentasi keberhasilan jadi bukan akurasi. Di situ tidak disebutkan akurasi dari modelnya seberapa besar. Kemudian selanjutnya untuk pengenalan gestur gerakan jari untuk mengontrol volume di komputer dan ini juga sama menggunakan media pipe tapi di sini disebutkan pengujian akurasi untuk berbagai pose. Jadi tidak disebutkan berapa persen akurasi dari modelnya seperti itu. Nah, di sini saya ngambil sebagai patokan ada satu jurnal yang cukup cocok gitu ya dengan penelitian saya yaitu yang berjudul Control Lever Kecepatan Kipas melalui deteksi gestur jari tangan menggunakan media PEP dan menggunakan Pasteur RCCN. Di mana di sini pengujiannya ini disebutkan akurasi dari model ataupun dari skornya itu berapa, di mana disebutkan jarak 10 cm itu dapat 36%, untuk jarak 50 cm itu dapat 30%, untuk jarak 100 cm itu dapat 18,68%. Kemudian terakhir untuk jarak 175 terdapat 14 sampai 83%. Dan dataset yang digunakan itu sebanyak total 4.800 ya 4.800 gambar dengan algoritma yang dipakai adalah Pasteur ACCN seperti itu. Oke, untuk rumusan masalah dari studi literatur yang sudah saya lakukan dari lihat jurnal di sini eh, yang akan saya pakai yaitu menggunakan MediaPep Model Maker di mana pendekatannya menggunakan transfer learning
Nantinya hasilnya adalah gestur tangan itu akurasinya menjadi lebih baik dan dengan dataset yang lebih sedikit seperti itu. Lalu rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana mengintegrasikan protokol IoT MQTT hand gesture recognition untuk koneksi yang lebih fleksibel. Karena di penelitian sebelumnya itu masih menggunakan kabel, jadi antara device AI dengan device IoT itu masih harus terhubung pakai kabel. Nah, saya menerapkan protokol MQTT supaya antara device IoT dan device AI itu tidak perlu terhubung kabel, jadi bisa bebas gitu ya penerapannya seperti itu. Kayak tujuan penelitiannya ini untuk menerapkan hand gesture yang lebih responsif terhadap isyarat pengguna, kemudian untuk mengintegrasikan MQTT pada hand gesture-nya. Lalu manfaat penelitian ini untuk pengendalian lampu yang lebih interaktif ya menggunakan teknologi hand gesture, memberikan pengguna pengalaman yang lebih intuitif tanpa sentuhan. Kemudian memanfaatkan MQTT untuk pengendalian lampu dari jarak jauh. Lalu untuk mempermudah pengguna khususnya untuk disabilitas dan juga lansia dalam mengontrol lampu untuk kepentingan kegiatan sehari-hari. Baik, selanjutnya adalah bab 2 yaitu metodologi penelitian. Untuk metodologi penelitian yang saya lakukan untuk media pipe dan juga controller ESP32, nah penelitian ini menggunakan metode prototyping. Jadi tahapannya ada pengumpulan dataset, perancangan perangkat lunak, perancangan perangkat keras untuk device IoT-nya, kemudian pengujian untuk memastikan fungsi sistem yang baik seperti itu. Dan untuk dataset yang saya kumpulkan itu sebanyak 155 untuk kelas on, 155 untuk kelas off, 152 untuk kelas down. Kemudian kalau ditotalkan ada sejumlah 462 dataset gambar dengan berbagai kondisi dan berbagai posisi untuk masing-masing kelas. Jadi ada total 3 kelas, tapi yang dipakai sebetulnya 2 kelas, kelas on dan kelas off saja. Kemudian untuk selanjutnya dari model yang saya pakai itu menggunakan Helmmark dan ini sudah tersedia di framework media webnya di mana di dalam tools ataupun pemrogramannya itu sudah mendeteksi kurang lebih 21 ya koordinat kenuk tangan yang tersedia. Kemudian untuk trainingnya saya menggunakan model maker di mana memang ini juga sudah tersedia di media webnya dan ini menggunakan proses transfer learning. Ya, di mana transfer learning ini menggunakan model yang sudah ada dan melatih ulang dengan data yang tersedia. Jadi di sini ada model yang sudah tersedia, kemudian dari input data yang dimasukkan nanti menghasilkan data yang lebih ini dan dengan jumlah dataset yang lebih sedikit dan proses training yang lebih cepat seperti itu dan tingkat akurasi jauh lebih baik. Oke, kemudian untuk komunikasi antara device AI dengan device IoT itu saya menggunakan MQTT Broker. Lebih spesifiknya saya menggunakan IMQX untuk komunikasi dari program hand gesture dengan program alat ESP32. Nah, di sini kenapa saya menggunakan IMQX karena dia memang open source dan memang dirancang untuk IoT. Kemudian juga dia tersedia public MQTT Broker yang gratis untuk kita gunakan seperti itu. Oke, berikut adalah untuk perancangan perangkat keras. Ini mungkin saya untuk penggunaan device AI-nya, saya menggunakan prosesor Intel Celeron dengan CPU 1,10 GHz, kemudian sistem operasi Windows 11, kemudian arsitekturnya, kemudian RAM-nya 4 GB dan SSD berkapasitas 23 GB ya. Dan ini untuk flow-nya dari webcam melalui komputer, lalu komunikasi dua arah melalui MQTT broker, lalu baru terhubung ke alat device IoT ESP32 dan ESP Expansion Relay, kemudian baru ada sistem kendali ke lampu, seperti itu. Kemudian ini untuk perancangan dari sisi alatnya. Di sini ada ESP32, di bawahnya ada relay, ada expansion seal untuk relaynya, dan relay digunakan untuk mengendalikan listrik 220 volt untuk mengendalikan si lampunya. Nah, kemudian selain itu untuk instalasi environment yang ada di laptop itu saya menggunakan Python 3.11.3 dan ada 3 library yang diinstal yaitu OpenCV Python, MediaPipe sendiri dan juga PAHO MQTT. Dan untuk editornya saya menggunakan VS Code, kemudian untuk pembuatan firmware untuk alatnya itu saya menggunakan software Arduino IDE di mana library yang ditambahkan ada board library untuk ESP32 dan juga library untuk Arduino MQTT. Oke, dan ini diagram flow untuk alat yang hand recognition. Ini mulai dari start, kemudian dia streaming video webcam, nanti mendeteksi gestur. Kalau kelas on, itu dia akan menampilkan ke layar on, dan juga ada skor atau akurasinya di layar.
Kemudian dia mengirimkan data ke MQTT broker ke topik satu yang akan dikirimkan ke alat sebagai perintah untuk on off. Kemudian kalau off juga sama, tampil ke layar dan juga ke broker. Kemudian kalau untuk kelas non ini hanya tampil saja ke layar. Lalu dia juga menunggu callback dari MQTT di mana nanti menunggu perintah ataupun memastikan bahwa lampu itu sudah on atau off dan dikirimkan kembali ke alat. Kemudian diterima pesannya dari topik 2 dan nanti kalau on akan ditampilkan on ke layarnya seperti itu. Ini untuk flow dari program AI-nya. Kemudian untuk dari IoT-nya dia menerima pesan yang merupakan dari AI tadi ya, dari MPT broker ke topik satu. Lalu kalau on akan menyalakan relay untuk menyalakan lampu, kalau off akan menyalakan relay untuk mati. Sekaligus dia juga akan mengirimkan status relaynya kembali ke device AI untuk ngasih tahu kalau relaynya sudah mati atau sudah menyala seperti itu. Oke, terakhir bab ketiga implementasi. Di sini saya menggunakan Google Colab untuk proses training, di mana hasil training yang pertama itu mendapatkan akurasi sebesar 0,8182 dan untuk loss itu sebesar 0,2560. Untuk saat pertama kali training ini dengan pengaturan bawaan dan ukuran model file hasil trainingnya sebesar 8.206 kilobyte atau sekitar 8 MB dengan jenis file MediaPep task format. Ini untuk screenshotnya. Kemudian saya melakukan kedua kalinya dengan tune yang berbeda dan ini masih dari pengaturan bawaan dari MediaPep di mana mendapat akurasi sebesar sama ya dengan 0,812 tapi dengan nilai loss lebih sedikit yaitu 0,229. Dan di sini ada pengaturan learning rate sebesar 0,03 dan dropout rate sebesar 0,2. Oke, ini pengujian untuk input gambar. Saya melakukan satu kali di Google Colab. Ini skornya 0,77 untuk class on dan error 0,23, skor 0,89 dan error 0,11 untuk class off. Kemudian untuk pengujian real time di webcam, ini saya melakukan jarak 10 cm, 50 cm, dan sampai 175. Untuk yang 10 cm ini hasilnya rata-rata akurasinya itu sebesar 71.217 untuk error 28783 dan FPS dari device 7,992. Kemudian untuk 50 cm itu apa rata-rata akurasinya 75.969 untuk errornya 21.338 dan FPS-nya 8.516. Kemudian untuk yang 100 cm, di sini terdapat 69 untuk akurasi rata-ratanya, errornya 31,3 dan FPS-nya 6,905. Terakhir untuk webcam real time yang 175 yang paling jauh, ini mendapatkan hasil akurasi 67,614, error 32.386, FPS 8.674. Dan saya juga di waktu pengujian yang sama itu langsung melihat latensi dari publish ke callback dari pengiriman data sampai mendapatkan data kembali status dari alat itu untuk 10 cm itu dapat rata-rata 0,466 detik untuk latensinya. Kemudian jarak 50 cm 0,648. Kemudian untuk jarak 100 cm 0,71 dan terakhir untuk 175 mendapatkan 2,312 detik. Seperti itu. Baik, terakhir untuk kesimpulan, rata-rata akurasi yang diperoleh itu 7121% dengan error 28783 dengan EPS 792 untuk yang jarak 10 cm. Untuk yang jarak 50 cm ini 75 error 21, kemudian 69 error 31 untuk jarak 100. Kemudian untuk yang jarak terakhir 175 itu 67%, error 32 dan EPS 6,9. Kemudian untuk komunikasinya latensi dari publish ke callback itu rata-ratanya cukup rendah, jadi 0,466 detik untuk jarak 10 cm, 0,68 detik untuk jarak 50 cm, dan 0,71 detik untuk 100 cm, dan 2,3 detik untuk jarak 175 cm. Dan akurasi tertinggi dari pengujian itu mendapat di jarak 50 cm, yaitu 75,969. Sementara latensi terendah terjadi pada jarak 100 cm itu 0,466. Dan jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, ini udah jauh lebih akurasinya dengan model yang media pair transfer learning itu akurasinya jauh lebih besar, kemudian dengan dataset yang jauh lebih sedikit. Oke, baik itu untuk presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih Mas Ajang. Mohon maaf tadi saya agak sedikit telat untuk di backup sama Bu Cian. Terima kasih Bu Cian. Oke, Mas Ajang, menarik sekali dari presentasi yang sudah dilakukan. Terus tugas saya yang sudah dilakukan juga sangat menarik. Ada satu pertanyaan dari saya nih. Eh, ini Mas Ajang pakai OpenCV ya, OpenCV dan MediaPep betul Pak. media pipe-nya ya. Pernah komparasi sama YOLO belum? Belum Pak, Oh belum. belum, Oh tapi udah belum. pernah pakai YOLO, udah pernah kan ya? Untuk YOLO sudah tapi belum sampai ke deteksi tangan belum. Oh belum Baru belum belum ah deteksi tangan ya. belum deteksi Kalau tangan Pak. YOLO waktu itu pakai sampai mana deteksinya? Deteksi orang Pak, deteksi manusia waktu itu. Oke. Kira-kira kalau dari studi literatur yang Mas Ajang lakukan, ada yang pakai YOLO nggak atau semuanya pakai OpenCV Python semua? Untuk saat ini kebanyakan yang pakai YOLO belum dan kebanyakan memang MediaPep tapi dengan algoritma pelatihan kayak misalkan tadi kan ada pas RCTN seperti itu Pak. Hmm. Nah, kalau keputusan Mas Ajang akhirnya memutuskan ya untuk environment yang dipakai di penelitiannya yang tadi disebutkan Python sekian, terus Hmm, package-nya apa aja, terus ada firmware-nya, itu apa tuh yang membuat Mas Ajang akhirnya membuat oh inilah environment kita yang akan dipakai. Apakah memang efektif dari perangkatnya sama tools-tools yang digunakannya atau seperti apa? oke. Yang pertama saya menggunakan mungkin khususnya karena saya menggunakan MediaPep ya. Mm-mm, Itu pengembangan dari TensorFlow dan ringan. mm-mm, Makanya saya pakai device-nya itu pakai yang 1 GHz Celeron ya CPU. Karena mm-mm. harapannya nanti pengembangan berikutnya project ini bisa diimplementasikan di komputer yang ukurannya kecil, yang device-nya juga lebih rendah seperti itu. Kalau saya Oke, lihat YOLO itu bisa cepat juga dia, tapi membutuhkan GPU ya. Yang saya lihat itu membutuhkan betul GPU, betul. sehingga eh, modelnya juga cukup berat sih untuk kalau seandainya nanti diterapkan di device yang lebih kecil seperti itu, Pak. Oke, beda sama media pipe ya. Betul. Nah, terus untuk perangkatnya sendiri atau hardware-nya tadi ada di mana tadi ya? Lupa saya. Oke. Perancangan perangkat keras. Oke, perancangan perangkat keras. Skematik koreksi ini kami ini ada. Untuk webcamnya dari device IoT-nya. Tidak, device baru-baru dari webcam bawaan laptopnya, Pak. Oh, bawaan Iya laptopnya. betul, bawaan laptopnya. Resolusinya berapa, Mas? Sorry. 640 Pak. Enam empat Cukup ya? puluh 480 sudah cukup untuk sampai 175 cm itu masih kejangkau, Pak. 175 cm. Oke. Betul. Kalau misalkan ada perubahan dari kualitas device-nya, contoh dari resolusi webcamnya, apa akan ada perubahan juga di hasilnya? Kalau lebih kecil itu pasti ada perubahan, tapi kalau lebih besar akan lebih akurasinya lebih bagus. Cuman FPS-nya akan lebih lambat, Pak. FPS-nya lebih lambat kalau resolusinya makin tinggi. Betul. Tapi kalau hardware-nya besar juga akan lebih cepat juga sih. Kalau Oh. hardware yang digunakan. Nah, tadi ini kan untuk diimplementasikan tujuannya membantu yang mana tadi? Tujuan sejarah jarak jauh ya, pengendalian lampu Betul, secara jarak jauh. betul, Pak. Harapannya bisa diimplementasikan kayak smart home gitu lah ya. Betul, betul. Nah, itu nanti perangkatnya akan nempel di saklar atau gimana? Untuk perangkatnya akan, oh ya, untuk perangkatnya sebetulnya nanti kalau di IoT itu bisa dipasang di panel listrik, Pak. Di panel Oh, di panel listrik, listrik. betul, di panel listrik. Oke. Dan ini dari parameter pengujiannya apa aja sih, Mas Ajeng? Oh Saya ya, di sini parameter pengujian, sebentar. kan ada hasil pengujiannya aja nih, tapi parameter pengujiannya saya belum lihat. Akurasi FPS sama latensi, Pak. Akurasi, Hmm. FPS, FPS sama latensi. latensi, betul. Pencahayaan ngaruh nggak sih? Sebetulnya ngaruh, cuman saya tidak melakukan pengujian di bawah baca itu. Enggak sampai ke sana, Pak. Oh, nggak sampai ke sana. Jadi Ah, ini cahaya ruangan aja yang jadi apa pengujian Mas Ajang ya. betul, betul. Cahaya ruangan, terus dengan modelnya Mas Ajang sendiri ya. Iya, saya sendiri untuk objek Oke. penelitiannya, betul. Kalau modelnya beda, ngaruh nggak? Misalkan ini pada pertanyaan konyol kayak gini.
mohon maaf gitu kalau misalkan ada disabilitasnya ternyata tangannya kurang lengkap gitu Oh, gitu ya. Nah, itu kan ada di media web hand landmarknya ya. iya ya betul. Nah, itu kalau misalkan ada yang kurang lengkap gitu dari anggota tangannya itu efektivitasnya masih gimana, Mas? Sebetulnya untuk disabilitas di laporan memang saya nggak belum masukin ya, tapi Heeh. disabilitas yang saya maksud adalah yang keterbatasan fisik di kaki gitu Pak, seperti itu. Mm, Yang mm, mana dia tinggalnya dipakai kursi roda gitu atau dia di mm, kamar terus. Jadi mm, belum untuk yang spesifik sampai ke ada masalah dengan fisik di tangan belum sih Pak. mm. Hmm. Jadi kalau misalkan ya mohon maaf tadi tangannya ternyata bermasalah atau disabilitas juga belum sampai ke situ kajiannya ya. Jadi ini pokoknya Heeh, yang jadi apa sih pilot itu ya itu gestur tangannya ya. betul. Justru kalau misalkan ada yang kurang lengkap, mungkin nanti dia masuknya klasifikasinya ke non Pak, ya ke non Oh betul. ke kelas non ya. Kelas non betul. Karena di sini juga saya Oke. bikin dataset untuk non gitu. Oke, Kayak iya gitu. betul betul betul. Jadi kalau untuk yang data set off itu kepal, yang tangannya kebuka itu data setnya on ya. Nah, terus dari hasil pengujian yang tangannya, hasil pengujian melalui input live streaming webcam 10 cm, oke, 10 cm, 50 cm, 100 cm sampai dengan 175 ya. Betul. Oke, hasil pengujiannya. Tadi di kesimpulan latensi terendahnya di 100 cm. eh akuras sebentar. Latensi terendah itu di 100 Pak, betul 0,466 detik. Oke. Terus untuk yang di 100 cm itu akurasinya berapa tuh? Akurasinya untuk yang 100 meter, bentar, untuk rata-rata ya. Mm-mm. Itu 69 Pak, 69,691%. Errornya 313. Oh, oke. Paling efektif di jarak berapa? Berarti Sebetulnya di pertengahan sih. Tapi di paling dekat itu paling bagus. Di paling yang dekat, 10. betul. Yang 10, ya, yang 10 50 itu masih paling bagus, Pak. 10 50. Latensinya sama ya, 10 sama 100. Ya, Nah, yang ngaruhin atau yang mempengaruhi nilai latensi itu apa sih, Mas, biasanya? biasanya itu karena dia kan ngirim dari laptop ke alat, kemudian jaringan sih sebetulnya jaringan WiFi juga, Pak. Jaringan Jaringan WiFi WiFi, nanti kalau di sini kan skenarionya lagi betul, pakai jaringan Mas Ajeng kan ya. betul. Nah, jaringan Mas Ajengnya sendiri itu kira-kira speknya gimana? Kayak misalkan bandwidthnya berapa sih kalau di Mas Ajeng Oh ya, waktu 10 pengujian itu? 10 MB, Pak. 10 MB. 10 Dijelaskan MB. nggak tuh? Belum Oh dimasukin iya, ke laporan. Bisa ah, lagi. iya, makanya kan latensinya ini kan Boleh. kadang-kadang parameter banyak ya. Dapat segini Ah, dari mana nih hasilnya si sekian 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 gini. Karena kan biasanya yang mempengaruhi itu yang nomor satu lah yang utama adalah si jaringannya kan ya. jaringannya, betul. Apalagi kan Mas Ajang di sini memang enggak dengan kabel tapi nirkabel benar-benar Ya, nirkabel. Ya nanti coba dimasukkan satu lagi parameternya sebagai si inputan pengujiannya adalah si kualitas jaringan di tempat pengujian oke. ini. Oke, saya sih sebenarnya penasaran dengan kenapa Mas Ajeng pakainya OpenCP. Ternyata ya memang tadi adalah keterbatasan perangkat ya. Dan ini kan harapannya memang nanti akan diterapkan. Ya kita juga nggak tahu ya semua semua apa perangkat-perangkat IoT itu kalau misalkan diterapkan di rumah, apakah sama semua? Terus dari environmentnya juga apakah memang proper dan lain-lainnya? Karena kan pengujiannya di sini Mas Ajang juga pengujian mandiri di lingkungan environment yang Mas Ajang buat sendiri gitu ya. Kalau ada pengujian diimplementasikan mungkin di barang realnya itu lebih lebih oke sih gitu ya. Itu saran aja Oke, siap. gitu. Oke, dari saya itu dulu. Silakan lanjut mungkin Pak Catur. Baik, terima kasih Pak Arya atas Ya, kesempatannya. Saya ucapkan salam terlebih dahulu kepada pembimbing ujian Pak Uci Darussalam. Selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga untuk Mas Ajang Rahmat yang saat ini sedang menjalankan sidang TA ya Mas ya. Tadi saya belum baca ya terkait dengan apa yang dikirimkan Mas Ajang karena eh, ya WA-nya penuh gitu. Jadi saya ingin mulai dari awal dulu Mas terkait dengan latar belakang. Bisa dimunculkan dulu slide-nya.
Isi, Pak. Ya, silakan sampaikan, diceritakan dulu. Oke, baik. Jadi latar belakangnya ini dari perkembangan teknologi IoT yang semakin ke sini tuh sistem kendalinya semakin praktis untuk nyalain lampu, nyalain kipas gitu ya dan sebagainya. Nah, tapi belum cukup praktis jika sistem kendali untuk yang ada di rumah itu tuh masih harus membuka aplikasi dari smartphone. Karena masih harus nyari dulu handphonenya misalkan atau buka dulu kuncinya dan nyari aplikasinya baru nyalain lampu. Atau mungkin lagi YouTube atau lagi apa kan harus harus buka close dulu buka dulu. Nah, ini juga agak kurang merepotkan kalau seandainya nanti usernya adalah pengguna disabilitas dan juga lansia. Nah, tujuan saya menggunakan hand gesture recognition tuh supaya nanti itu si user cukup apa menggunakan jarinya aja gitu ya, buka tangan untuk nyalain lampu dan tutup tangan untuk mematikan lampu, sehingga prosesnya lebih praktis dibandingkan menggunakan smartphone. Seperti itu, Pak. Eh, iya, tadi saya sempat sampaikan tertutup ternyata. Ini sama dengan face recognition gitu ya, Mas ya, Oh, konsepnya. kalau face recognition itu ke ini ya ke apa ya ke orang Mimik tertentu, wajah. ke wajah tertentu. Nah, kalau ini siapapun bisa sih, Pak, dengan Ini menggunakan tangannya. iya, maksudnya untuk smart home-nya itu untuk apa? Membuka pintu kah atau untuk menyalakan sesuatu? Oh ya, menyalakan lampu, Pak. Menyalakan lampu. Menyalakan lampu saja Menyalakan lampu keperluannya. saja, betul. Oh iya, maksud saya gini kan sekarang produk seperti itu banyak ya. Setuju, boleh setuju, boleh enggak ya? Menurut pendapat saya gitu. Ya memang kalau mungkin banyak juga penerapannya mungkin. Ya, silakan Pak Catur. Oke, terima kasih Pak Riyad atas kesempatannya. Mas Ajeng siap ya? Mana tadi slide-nya? Bisa Oke, Pak. ditampilkan? Ya, tadi saya ingin mengomentari ini kan produk sudah dikomersialisasikan gitu ya Mas ya. Kita sudah banyak menemukan hal-hal itu yang berskopnya itu adalah smart home gitu. Nah, ini memang khusus di sini digunakan untuk disabilitas dan lansia ya. Untuk pengaplikasiannya sendiri itu modelnya bagaimana sih, Mas? Kenapa harus disabilitas dan kenapa harus lansia gitu? Emang Oh, ada kekurangan nggak sih mereka karena di dalam kehidupan sehari-hari mereka? Bisa oke. dijelaskan nggak? Untuk disabilitas sebetulnya saya spesifik untuk yang eh, lumpuh di kaki ya, Pak. Untuk yang dia di Oh, kasur gitu ya atau dia pakai kursi roda. Nah, ya. biasanya kan itu kalau nyalain langsung ke saklar itu kan nggak mungkin ya. Kemudian kalau pakai smartphone untuk karena di sini saya juga ada data kebanyakan yang disabilitas itu pada usia lanjut gitu ya. Dan kebanyakan usia lanjut itu gaptek gitu ya. Jadi kalau buka smartphone lu cukup lumayan rumit, harus buka dulu, buka kunci dulu, buka aplikasi dan mungkin juga harus melakukan instalasi aplikasi dan sebagainya. Nah, kalau ini lebih praktis jadi cukup menggunakan gestur tangan aja. Seperti itu, Pak. Dengan jarak berapa itu? Gimana, Pak? Dengan jarak berapa dari tempat lansia ini bisa untuk dia itu memproses itu? Oh, jarak dari kamera ke lansianya itu Ya, pengujian sampai 175, Pak. 175 175 cm. cm, betul. Artinya 1,7 meter ya. Itu Yap, juga betul. cukup jauh sebenarnya ya dengan Iya, jarak. betul. Artinya itu bisa dikatakan layar sentuh ya, hand gesture ya. Betul, hand gesture, Pak. Gesture. Ya, oke ya. Ini tujuannya apa kalau dari latar belakang ini yang ingin Tujuannya, dicapai? oh ya ini, tujuannya menerapkan hand gesture, kemudian juga menerapkan MQTT-nya, dan kalau manfaatnya tadi ada disinggung untuk mempermudah disabilitas, Pak. Tujuannya itu ya. Tapi hasil dari tujuan itu tercapai nggak? Hasilnya mungkin lebih hasilnya lebih ke ngikutin dari rumusan masalahnya, Pak. Oh, bukan gitu Mas. Maksudnya ini yang maksud saya itu sebenarnya mau dibuat itu apa? Mau disampaikan itu apa? Untuk implementasinya dari pengembangan Escatur ke apa? Pengembangan dari IoT-nya gitu. Maksudnya di situ. Oh, oke.
Keduanya Pak. Jadi saya bikin dua program hand gesture itu dijalankan di komputer untuk saat ini dan untuk device IoT untuk lampunya itu dijalankan di perangkat Pak. Oh iya, Dan maksudnya yang ditulis apa di tujuan itu? di tujuannya sebentar. Nah ini menerapkan hand gesture recognition pada sistem pengenal lampu dan ini udah berhasil sih Pak, udah diuji berhasil. Iya, berarti yang ingin apa namanya dihasilkan itu adalah penerapan dari teknologi hand gesture itu ya, Betul, betul Pak. bukan pengembangan dari IoT-nya ya. Pengembangan IoT-nya juga tetapi integrasi sih dari program hand gesture ke program IoT. Iya, kalau itu kan sebagai alat gitu ya Mas ya. Maksud saya itu Betul, kalau inputannya itu kan ya tadi ya dari eh, apa istilahnya perekaman ya. Model kita itu melakukan merekam gitu nanti akan diproses menggunakan IoT dan itu nanti menghasilkan suatu data real time ya. Dan betul, nanti betul, hasilnya ya tadi ya yang mungkin disampaikan ya apa lampu itu bisa dikendalikan, ya, bisa dinyalakan atau dihidupkan itu kan ya. betul, betul Pak. Ada itu untuk hasilnya. Ada Pak. Sudah dibuat, Eh, Disimulasikan atau gimana Pak? boleh Oh, disimulasikan. oke, oke, baik. Baik, sebentar. Ini untuk program, sebentar untuk yang alatnya. Untuk OpenCV-nya ada frame-nya nggak, Mas? Ada apa Pak? Ada frame nggak? Berupa frame gitu. Berapa pixel kali berapa pixel gitu. Oh, ada 640 sampai 480 Pak yang digunakan Itu untuk preprocessing-nya. untuk input dari webcamnya Pak. Datanya ya. Apa namanya input datanya? Berapa? 60? 640 Pak. 64 40 kali 480 pixel. 480. Betul. Nah, untuk pemrosesan datanya berapa pixel yang bisa Eh, diproses? Kurang lebih segitu juga sih Pak. Saya nggak Enggak, melakukan. maksudnya kalau diproses data processing itu kan paling tidak ada 32 bit atau 64 gitu. Itu kan nanti Hmm, gambarnya banyak ya. Berapa sih gambar yang dipakai sih untuk ini? oh, datasetnya ya. Gesture gitu. Iya, Kalau datasetnya karena ini pakai transfer learning, eh, satu kelas itu 150 Pak. 110 150. gambar. Betul. 150 gambar Betul Pak. kali 150. proses. Satu kali proses training untuk eh, satu kelas berarti ada 400 lebih Pak untuk semua kelasnya. Dengan resolusi berapa? 640. 640. Oh, bukan maksudnya yang 32 bit, 64 atau 128 itu. Oh, itu proses 64 bit itu untuk komputernya atau untuk apa ya Pak? Iya, pemrosesannya, preprocessingnya kan itu ada pasti ada diproses. Mas. Jadi gambar itu kan harus disesuaikan semua. Oh ya, 64 berarti Pak, kalau dari sisi komputernya. Benar ya, 64 ya. Iya, Bisa harusnya, dicek ya. iya, kalau dari sistem operasi yang saya gunakan 64 sih. Maksud saya gitu, nanti kalau bisa Hmm. apa ditambahkan di dalam konklusi gitu ya. Misalkan Oh kan ya, 64 mungkin nanti untuk penelitian selanjutnya bisa menggunakan yang 128 gitu. Nanti kan bisa tambahkan sebagai untuk konklusi. oh ya, di saran dan kesimpulan, iya boleh. Siap. Nah, ya di saran dan kesimpulan. Karena ini penelitian baru digunakan 64, mungkin nanti orang bisa menggunakan yang 128 mungkin dengan hasil yang akan pasti berbeda gitu. Oh, oke. Dan hasilnya dari konversi gambar itu atau menggunakan OpenCV itu apa? Hasil dari di sini dapat akurasi Pak. Dari Oh, akurasi saja. Akurasi itu berupa apa sih, Mas? akurasi itu skor dari Oh, prediksinya Pak, maksudnya klasifikasi. proses itu kan ada yang dalam bentuk klasifikasi, Hmm. terus prediksi gitu ya, atau probabilitas gitu ya. Hmm. Itu yang dihasilkan apa? Klasifikasi Pak, klasifikasi. Klasifikasinya ya, klasifikasi Betul. berupa himpunan gambar-gambar itu ya. Yap, betul. Itu ada itu di hasilnya. Ada Ini Pak. belum ada kayaknya mana. Saya bikin pengujian di. Bentuk klasifikasinya seperti apa? Nah, ini untuk klasifikasinya hanya on off sih Pak yang diuji. On off, kelasnya ada dua, on off. Ini akurasi untuk pengujiannya. Saya melakukan 5 kali pengujian untuk kelas on dan 5 kali pengujian untuk masing-masing kelas off.
Dan di sini untuk jarak 10 cm ada 71,217. Ini juga saya masukin error dan EPS yang didapat. Lalu ini untuk yang jarak 50 cm. Di sini 75, 21 untuk errornya dan 8,516. Kemudian untuk jarak 100 cm 69, error 31, EPS-nya 6. Lalu terakhir untuk jarak 175, ini akurasinya 67, errornya 32 dan EPS-nya 8,674. Artinya kalau saya melihat dari hasil seperti ini ya, masih 67%, 75%, artinya harus ada peningkatan ya, optimalisasinya gitu ya. Iya, betul, Pak. Nah, mungkin nggak di apa namanya dikembangkan lagi dalam bentuk optimalisasinya. Masih mungkin sih, Pak. Kalau seandainya datanya mungkin diperbanyak, itu masih, atau pengujiannya dilakukan lagi, training datanya, itu bisa dapat yang lebih besar sih. Tapi Apa yang juga, mau di training data yang maksudnya di probabilitasnya? Maksud saya apakah gambarnya ataukah resolusi dari kameranya sendiri oh, ataukah oke. dalam bentuk processingnya gitu. Oh, input mungkin ya, input dari kamera, pencahayaan, dan juga hardware yang lebih bagus dari yang saya pakai pengujian, itu bisa meningkatkan sih, Pak. 640 kali 4080 itu sudah termasuk HD cam loh ya. Iya, betul. Artinya HD, kalau Pak. di-upgrade lagi ke 70 720 itu kan sudah masuk HD ya, definition Betul. gitu ya. Nah, itu nanti ada perbedaan nggak di situ nanti? Ada, Pak. Akurasinya kalau Bedanya apa? gambar lebih cerah, gambarnya lebih bagus sih. Akurasinya lebih bagus. Kalau pernah nggak saya itu membayangkan seperti ini, Mas Ajang itu melihat ya, maksudnya ada penelitian ya yang menggunakan resolusi dengan eh, kamera yang tinggi gitu sampai 1180 pixel mungkin. Dengan metode yang sama atau juga pengembangan perangkatnya yang sama. Pernah ada ini nggak baca hasilnya nggak seperti apa? Kalau dari studi literatur yang sepakai itu untuk pengembangan yang sama, hardware sama gitu ya, dengan metode yang sama, itu ada juga yang menggunakan model training yang berbeda sih, Pak. Dan itu jauh lebih rendah dari yang hasil yang saya pakai sekarang. Jauh lebih rendah ya, padahal Jauh kameranya lebih lebih rendah. tinggi ya. Nah, untuk kameranya memang di situ nggak dimasukin sih jujurnya, nggak diinput. Cuman yang membedakan metode model yang dia pakai seperti itu. Dengan dataset yang lebih banyak juga, Pak. Seperti itu. Oke, tadi dikatakan bentuknya klasifikasi gitu ya, Mas ya. Klasifikasi, betul. Iya, jadi artinya dalam satu dataset itu hampir rata, hampir semuanya sama gitu ya untuk hasil gambarnya. Misalkan ada yang blur gitu gimana? Kalau blur, Mohon maaf, Pak Catur, 1 menit Ya, lagi ya. oke Pak Riyad. kalau gambarnya blur, selama tangannya masih kelihatan itu masih masih bisa sih, Pak. Termasuk juga gelap, selama tangannya masih kelihatan, eh, itu masih masih kedetek. Tetapi kalau tapi untuk akurasi pasti turun jauh sih, Pak. Turun jauh. Iya, ya kalau bisa Hmm. sih ditambahkan satu bentuk metode yang untuk menambah akurasi ya. Ya bisa dipastikan kalau akurasinya sangat tinggi gitu. Kalau masih 67, 75, ya itu masih ada sedikit apa namanya perlu penambahan lagi gitu ya. Maksud saya di Oke, situ perlu oke, baik, Pak. peningkatan lagi. Sip. Nanti yang menggunakan optimalisasi apa, algoritma apa yang bisa untuk meningkatkan optimalisasi tersebut. Nanti sebutkan aja di dalam apa namanya di dalam papernya gitu. Ya, Oke, supaya orang baik. kan membaca tahu. Nah, pertanyaan terakhir Mas dari saya itu terkait dengan future research ya. Jadi kita itu mengembangkan seperti itu kan kita harus melihat jangka panjang ya. Misalkan 5 tahun lagi. Nah, kira-kira apa yang bisa dikembangkan atau orang itu bisa, oh ini produk yang bagus nih untuk dikembangkan. Saya ingin mengembangkan ini secara komersil. Itu eh, bagaimana untuk penelitian selanjutnya itu? Oh ya, mungkin dengan sistem yang sama itu bisa yang saya kepikiran ya itu bisa bikin untuk pengaturan cahaya di studio, Pak. Kalau misalkan untuk nyalain lampu, untuk melakukan penerangan, kalau saat ini kan masih menggunakan tombol, nanti mungkin kalau udah jadi produk, itu bisa memudahkan fotografer atau videografer di studio, Pak, untuk mengatur pencahayaan lampu mereka kalau untuk Itu, dibikin produk seperti itu. itu kan pengujian kalau secara bentuk nyatanya, Mas. Misalkan ya jadinya sama gitu ya, ada lansia, ada Hmm, tadi yang disebutkan disabilitas gitu. Itu kan ya kita nggak tahu situasinya ya. Oke, Orang eh,
gambaran nggak seperti studio juga kan, rumah itu kan ada yang cahaya terang, gelap, dan Oke. remang-remang gitu juga. Nah, itu seperti apa? Oh ya, kalau misalkan udah jadi produk jadinya gitu ya, Pak? Bukan, jangan bilang produknya dulu, tapi secara misalkan di komersialisasian future Mhm. kita lihat bagaimana sih perkembangan dari apa yang sudah dikembangkan oleh Mas Ajang ini 5 tahun depannya gitu. Wah, 5 tahun aja lah, kita bicara 5 tahunnya aja gitu. 5 tahun Kira-kira banyak, apa banyak sih, Pak. Harusnya banyak ya? kayak robot juga bisa dikendalikan pakai gestur juga. Oh Dan itu, iya itu menggunakan ini ya, mm, Artemida ya. betul, betul. Cukup-cukup banyak sih, Pak. Ya, oke. Mungkin itu aja, Pak Riyad. Tadi ada sedikit tambahan ya terkait dengan hasil ya, Mas ya. Siapa? Sudah saja, Pak. Teman nyatet ya apa yang saya sampaikan tadi. Mungkin kalau enggak nanti bisa dilihat di rekamannya. Jadi Siap. tunjukkan aja hasilnya sama tujuan tadi itu harus paling tidak hampir sama ya. Oke. Itu aja Pak Riyad. Terima Oke, kasih. terima kasih Pak Catur. Ya, Oke, Mas Ajeng, terima kasih banyak atas presentasinya. Satu lagi masukan dari saya atau untuk catatan revisinya. Oke. Daftar pustakanya ditambah ya, literasinya, Baik, referensinya siap, kayaknya Pak. sedikit banget gitu. Siap. Oke, Pak Catur dipersilakan untuk bisa mengisi penilaian di BAP sidang iya. dan Pak Ucuk. Ya, Halo Pak Ucuk. Pak Ucuk, permisi. Halo Pak Ucuk. Sebentar, saya telepon Pak Ucuk nih untuk penilaian. Kok malah live? Bentar ya, saya telepon dulu ya. Pak Catur, udah melakukan penilaian? iya Pak. Saya coba ini Pak, masukin nilai Pak, tapi belum bisa Pak. Saya Oh, pakai HP. Bisa oh, minta tolong Pak. japri aja ke saya Oh atau iya di baik. grup. Iya, Nanti saya masukkan. bentar. Saya update dulu ya Pak ya. Oke. Mana sebentar, sebentar Pak. Sudah Pak, minta tolong Pak di grup Pak. Oke, Ya. sip. Oke, Mas Ajeng, kita lanjut ke pengumuman ya. Oke, pada hari Sabtu ini, tanggal 6 April 2024, pukul 10 sampai dengan saat ini, menjelang pukul 11 pagi, sudah dilaksanakan sidang tugas akhir atas nama peserta Ajang Rahmat, NIM 2004010101010 Prodi PJJ Informatika. Judul tugas akhir yang sudah dilakukan dan dipresentasikan hari ini adalah Hand Gesture Recognition dalam sistem pengendali lampu menggunakan media pipe, MQTT dan ESP32 dengan dosen pembimbing pertama Bapak Dr. Ucuk Darussalam, STMT, pembimbing kedua Ibu Cian Ramadona Hasoltin, Eskom. Sudah dilakukan pengujian dengan dosen penguji pertama atas nama Riyad Sahara, dan dosen penguji kedua adalah Bapak Catur Nugroho. Berdasarkan penilaian dari dosen penguji, maka mahasiswa atas nama Ajang Rahmat dinyatakan lulus dengan perbaikan. Jadi ada catatan yang tetap harus dikerjakan, direvisi, dan di-store ke pengujinya. Oke, selamat Mas Ajang atas kelulusannya. Terima kasih Selamat banyak Mas atas Ajang. presentasinya ya. Baik, terima kasih, Bapak, Oke, Ibu. nah, Pak Ucup mungkin mau ada yang disampaikan? Boleh silahkan Pak. Oke, nah ya, di sekarang diperbaiki catatan-catatan dari penguji tadi ya, Acang ya.
Ya, Ya, oke, segera diperbaiki, segera dikumpulkan ya. Karena waktu kita mengejar yudisium ya. Jadi selamat Anda ya lulus ya tadi dengan revisi ya Pak Riyad ya. Ya, betul, Pocok. Oke. Oke ya. Silakan ditutup Pak Riyad. Oke, terima kasih banyak, Pocok. Terima kasih, Mas Ajang. Boleh dipersilakan mendekatkan ruangan. Bapak, Ibu sekalian semuanya, terima kasih. Kita akhiri sidang ini dengan Alhamdulillah, alhamdulillah, alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live dan menutup Waalaikumsalam. ruangan.